Petang didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Usai menahan dan menetapkan YouTuber Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka kasus penyebaran ujaran kebencian, polisi membuka kemungkinan menetapkan adanya tersangka lain dari mereka yang menyebarkan konten kebencian. Enam anggota Polri yang mengeroyok 2 debt collector hingga tewas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan menjalani sidang etik Polri hari ini. Sejauh ini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus perusakan kios di Kalibata. Tiga pekan pasca bencana banjir bandang di Aceh, sejumlah wilayah masih sulit mendapatkan bantuan. Distribusi via udara pun masih dipilih menembus daerah terisolasi agar bantuan bisa diterima kepada korban bencana. Saudara, selamat sore. Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Magister Tarigan. Dan saya Arjuno Pramudito. Kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama kami awali dari Sulawesi Utara. Mobil yang membawa jerigen BBM terbakar saat berhenti di Jalan Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Dinas Pemadam Kebakaran setempat mengerahkan 2 mobil damkar untuk mencegah api meluas. Saksi mata yang berada di lokasi kejadian mengatakan api awalnya muncul dari bagian belakang mobil. Saksi mata sempat mendengar suara ledakan dari mobil yang terbakar. Pengemudi mobil yang mencoba memadamkan api mengalami luka dalam peristiwa itu. Usai pemadaman, polisi yang mendatangi lokasi menemukan 6 jerigen berisi BBM jenis Pertalite yang diduga ditampung di dalam mobil itu. Sebab kebakaran ini masih terus diselidiki polisi. Saudara, 5 anggota TNI dan warga sipil dianiaya 15 warga Tiongkok di area perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri. No. Drone. Tahan, Yona. Ini kau. Panggil. Nih. Drone. Woi. Ambil. No. Diduga insiden bermula ketika warga Tiongkok menerbangkan drone di kawasan tambang PT SRM. Saat petugas datang dan meminta klarifikasi, warga Tiongkok langsung melakukan penyerangan. Tak hanya menyerang aparat, WNI Tiongkok juga bawa senjata tajam dan airsoft gun serta melakukan perusakan aset perusahaan. No. Drone. Tahan, Yona. Ini kau. Panggil. Tidak. No. Nih. Kemudian kami interogasi karena komunikasi kami kurang baik dengan WNA ini, sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kemudian pihak keamanan kami dilakukan penyerangan oleh sejumlah orang warga negara asing dengan membawa senjata tajam, terus airsoft gun. Perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri melaporkan 15 warga negara asing asal Tiongkok ke Polda Kalimantan Barat. Laporan ini terkait dugaan penyerangan terhadap warga sipil dan 5 anggota TNI di Kabupaten Ketapang. Ambil. No. Woi. Ambil. No. Kemudian kami interogasi karena komunikasi kami kurang baik dengan WNA ini, sehingga terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kemudian
pihak keamanan kami dilakukan penyerangan oleh sejumlah orang warga negara asing dengan membawa senjata tajam, terus airsoft gun. Drone. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, minta para penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang berulah. Sebab TNI merupakan alat keamanan negara, sehingga WNA yang menyerang harus ditindak karena termasuk tindakan yang mengganggu keamanan negara. Wagub mendesak para pelaku yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS diproses hukum. Nah, kalau ada tenaga kerja asing yang sampai menyerang aparat TNI, apalagi dengan saya dengar ceritanya naikkan drone dan sebagainya, tentu tujuan dari drone itu harus jelas. Saya berharap aparat penegak hukum segera melakukan tindakan nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nah, karena TNI ini merupakan kewibawaan negara kita. Soal penganiayaan 5 anggota TNI dan warga sipil oleh 15 warga negara Tiongkok, kita tanyakan langsung pada anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Samsu Rizal. Assalamualaikum Pak Samsu Rizal, semoga sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Ya, Pak Samsu, ini kondisinya bahwa ada 5 anggota TNI yang tengah bertugas di Ketapang dan juga seorang warga sipil yang kemudian dikeroyok atau dianiaya oleh 15 WNA asal Tiongkok. Seperti apa Anda mendengar kasus ini dan apa saja respons dari DPR terkait dengan kasus ini? Terima kasih banyak Mas. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini menjadi perbincangan yang hangat di publik dan di beberapa WA group itu saya bilang, dan ini yang mengemuka bahwa sekarang ini kita seperti dijajah sama mereka. Yang kedua yang muncul itu adalah aneh saja kok negara kita itu ada simbol-simbol negara di tanda kutip diganggu oleh orang-orang yang seharusnya tidak berhak. Yang ketiga yang mengemuka di ruang publik itu adalah bagaimana mereka bisa menerbangkan drone tanpa izin atau izinnya terbatas dan pihak perusahaan itu tidak mengetahui atau tidak baik manage dari perusahaan. Dan itu beberapa yang mengemuka sebagai persoalan aktual di beberapa WA group atau di media sosial. Dan itu adalah salah satu simbol bahwa masyarakat tidak suka. Bangsa Indonesia merasa ini terganggu. Bukan hanya karena alat keamanan negara yang diganggu, tetapi lebih dari itu adalah bangsa Indonesia tidak mau diintervensi. Dan ini seperti menjadi pembenaran bagi beberapa kekhawatiran-kekhawatiran sebelumnya. Belum persoalan di IMIP, di WEDA, kemudian persoalan-persoalan di daerah-daerah pertambangan, termasuk di Morowali juga, di Morowali Utara, kemudian di Morosi, di Kendari, dan di beberapa daerah yang menggunakan tenaga kerja asing. Dan ini tentu menjadi catatan, di WA Group kami di Komisi 1 itu, kita minta kepada TNI, kepada Dirjen, kemudian kepada Kemenlu, dan kepada Kementerian Imigrasi itu untuk memperketat prosesnya. Termasuk izin tenaga kerja yang masuk ke Indonesia itu, pada sektor-sektor tertentu itu, tidak boleh lagi ada tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang jelas, skill yang jelas. Karena skill dan kompetensi itu biasanya berkaitan dengan attitude. Jangan-jangan mereka ini juga tenaga buruh yang tidak memiliki kualifikasi teknis yang kita butuhkan. Sehingga mereka juga tidak memiliki pengendalian diri dan tidak mengerti bahwa ada simbol-simbol tertentu yang hitam putih tidak boleh diganggu. Dan itu juga masalah kedaulatan. Dan inilah yang mengemukas, sehingga kita juga minta kepada TNI dan Kementerian Luar Negeri termasuk Kementerian Imigrasi untuk melakukan tindakan-tindakan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini di kemudian hari. Ya Pak Samsu, ini juga mengetahui bahwa dari WNA ini memiliki KITAS dan dikeluarkan atau disponsori oleh PT SRM sendiri. Dan untuk saat ini seperti apa pengusutan dan juga koordinasi terutama kepada aparat penegak hukum? Ya betul, kalau soal KITAS itu sih sebenarnya penting untuk ditambahkan syarat tertentu, terutama syarat tentang kompetensi dan skill yang dibutuhkan. Karena biasanya yang terkait dengan penanaman modal asing, biasanya tenaga kerja itu semuanya 100% itu di drop dari
pemegang sahamnya itu ada jatah-jatahnya lah. Jadi pemegang saham sekian persen berhak untuk mensuplai tenaga kerja. Dan ini yang kita tidak inginkan terjadi lagi belakangan, sehingga kita minta kepada Kementerian Imigrasi juga dengan perlindungan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja untuk berkoordinasi untuk membuat syarat-syarat yang lebih rigid, terutama yang berkaitan dengan keahlian khusus yang dibutuhkan. Karena kalau untuk menerbangkan drone ini masih banyak orang-orang di sini yang bisa, tidak perlu kita impor dari luar. Apalagi kalau untuk proses-proses kerja yang sifatnya bukan high skill misalnya, atau yang spesial skill misalnya, masih banyak. Nah itu sekali lagi, bahwa apa yang mereka tunjukkan itu adalah salah satu simbol bahwa ini terjadi di beberapa daerah. Bukan cuma di Ketapang, bukan cuma di Kalimantan Barat itu, tapi di beberapa daerah yang sifatnya penanaman modal asing. Jadi itu juga Kementerian Investasi juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya lah. Baik. Untuk saat ini dari pihak Yonsipur 6 atau dari Kodam Tanjung Pura itu sendiri seperti apa sebenarnya tugas dan fungsi pengamanan di kawasan tambang itu? Jadi ada dua bentuk pengamanannya mereka. Yang pertama itu adalah pengamanan by order. Tetapi terlepas dari pengamanan by order dari perusahaan-perusahaan strategis yang dituju sebagai salah satu objek vital di daerah tertentu, TNI juga memiliki kewenangan untuk mendeteksi dini potensi-potensi pelanggaran. Jadi tanpa diminta pun juga, kalau dianggap itu mengganggu kedaulatan, ada konflik-konflik yang melibatkan warga negara asing, tanpa permintaan dari perusahaan itu atau berkoordinasi dengan kepolisian, itu bisa turun juga. Apalagi mereka lagi dalam keadaan operasi dalam pengertian latihan bersama, dan itu legal. Dan ini yang kita harapkan supaya pemerintah daerah juga setiap ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya objek vital ini bisa lebih selektif dalam mengusulkan untuk menentukan perusahaan-perusahaan tertentu itu vital tidaknya. Baik. Demikian. Baik, kita terus cermati pengusutan kasus ini dan juga tadi terkait dengan pengetatan terutama fungsi dari para WNA ini untuk bekerja di Indonesia dan juga seperti apa izin yang telah diberikan. Ini tentu menjadi pelajaran bersama. Terima kasih atas informasinya dan perspektifnya Pak Samsur Rizal, anggota DPR Komisi 1 fraksi PKB telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, 3 pekan pasca bencana banjir di Aceh, sejumlah wilayah masih sulit mendapat bantuan. Distribusi via udara pun masih dipilih menembus daerah terisolasi agar bantuan bisa sampai kepada korban bencana. Kami segera kembali. Telepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Tanda menyerah kami sebenarnya. Menyerah dalam artian dari segi ekonomi, dari segi bantuan, infrastruktur, kami butuh semua tadi itu. Terlalu lelah, Bu. Kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah gitu. Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini. Saudara, 3 pekan pasca bencana banjir bandang di Aceh, sejumlah wilayah masih sulit mendapat bantuan. Distribusi via udara pun masih jadi alternatif agar bantuan bisa sampai kepada korban bencana. Warga korban banjir bandang langsung berlari menuju helikopter Karakal milik TNI AU untuk mengambil bantuan. Pendaratan terbatas dilakukan di aliran sungai saat mendistribusikan bantuan bencana ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.
Total ada 1,8 ton bantuan logistik yang didistribusikan ke 2 desa Simpur Jaya dan desa Rumah Bundar, Gayolues yang masih sulit mendapatkan bantuan karena akses jalur darat yang belum sepenuhnya pulih. Dari atas helikopter Karakal TNI Angkatan Udara ini juga tampak masifnya bekas kerusakan akibat banjir bandang yang terjadi 3 pekan lalu. Beberapa wilayah yang dulunya permukiman warga kini rata dengan tanah. Tampak juga aliran banjir bandang yang menutupi rumah warga. Akibat banjir bandang, banyak desa yang terisolasi, total hampir 900.000 korban harus mengungsi. Tiga pekan harus bertahan hidup di posko pengungsian tentu bukan hal yang mudah. Namun ini yang harus diterima oleh pengungsi korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Vera salah satunya, apalagi ia memiliki sang bayi yang harus ia rawat. Vera pun bercerita betapa sulitnya mendapatkan bantuan untuk sang buah hati. Pampers, susu, itu waktu awal-awal dulu susah Bu mendapatkannya Bu. Karena kan toko-toko tutup semuanya. Terus air bersih susah Bu. Jadi kalau buat susu untuk anak pakai air paret. Air paret ini apa ya? Air ini Bu, selokan. Air selokan. Air selokan. Oke. Kami tunggu sampai dia ngendap, baru kami masak pakai itu. Kayak gitu. Kami sering makan mie mentah di sini karena kan susah gas. Itu selama berapa lama di awal mengungsi, Mbak? Hampir 2 minggu Bu. Hampir 2 minggu. Posko pengungsian yang tak cukup menampung korban banjir membuat sebagian korban banjir bandang di Aceh Tamiang terpaksa membangun tenda sementara dengan terpal dan alas seadanya. Kondisinya tentu memprihatinkan, apalagi saat hujan, tenda mereka kerap basah dan berlumpur. Kita akan tunjukkan seperti apa kondisinya bagi warga yang rumahnya masih luluh lantah dan mau tidak mau ini harus kemudian membangun tenda sementara. Ada beberapa keluarga di sini. Halo Ibu. Ibu, ini memang sengaja bangun tenda di sini? Iya, memang sengaja lah. Karena aku hujanan, kepanasan. Kenapa tidak di pengungsian, Bu? Nggak dapat kan? Jauh. Ini makanan itu seperti apa? Ya kemarin tuh dapat ya. Dapat dari diantar. Kalau ini sekarang udah mulai masak sendiri. Sudah mulai masak. Namun di tengah kondisi yang serba sulit, warga Aceh Tamiang mulai menata kembali kehidupan dari nol. Potret inilah yang terlihat di Pasata Kuala Simpang. Korban banjir mulai mencari penghasilan kembali dengan berjualan. Dagangannya pun hanya diletakkan di pinggir jalan karena toko mereka sudah rusak. Kita perlu makan, bantuan kita nggak sampai, kan tertumpuk di posko. Nah, jadi mau nggak mau ya kita jualan lapangan, dapat sedikit, jadilah untuk susu-susu anak kecil, pampasnya kan. Aceh Tamiang jadi potret bagaimana warga korban banjir bandang kembali bangkit setelah bencana melanda mereka. Bantuan jangka panjang dari pemerintah kini dinanti agar korban banjir bandang bisa kembali melanjutkan hidup. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Jemaat HKBP Huta Godang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan akhirnya bernafas lega karena bisa merayakan Natal di gereja mereka tahun ini setelah dibersihkan dari lumpur banjir bandang. Bersama dengan TNI Polri, warga bahu-membahu membersihkan gereja yang penuh lumpur akibat diterjang banjir bandang. Meski ada sejumlah kerusakan, namun gereja ini masih dapat digunakan warga untuk perayaan Natal tahun ini. Jemaat HKBP Huta Godang akhirnya bisa bernafas lega karena bisa merayakan Natal di gereja mereka tahun ini.
Natal dan Tahun Baru kita lebih semangat, lebih meriah. Oke, selamat siang Pak. Merdeka. Kami Mendok Hati Godang, terima kasih to Bapak Polri, Bapak Brimob, Pak TNI yang sudah bekerja sama membersihkan gereja kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah. Boleh kami beribadah, jalan boleh kami melaksanakan Natal di tahun 25 Desember. Usai menahan dan menetapkan YouTuber Muhammad Adi Mas Firdaus alias Resbob sebagai tersangka kasus penyebaran ujaran kebencian, polisi membuka kemungkinan menetapkan adanya tersangka lain dari mereka yang menyebarkan konten kebencian. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Polda Jawa Barat menahan YouTuber Muhammad Adi Mas Firdaus alias Resbob usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian bernuansa sara. Polisi tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya tersangka lain termasuk mereka yang menyebarkan konten sara saat produksi dengan Resbob. Kasus ujaran kebencian yang menyeret YouTuber Resbob kini tengah didalami Polda Jawa Barat. Tak terkecuali orang yang menyebarkan atau mengunggah ulang konten live Resbob yang dituding menyebarkan ujaran kebencian terhadap masyarakat Jawa Barat. Tersangka kasus ujaran kebencian Resbob dihadirkan dengan berbaju tahanan Polda Jawa Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menyatakan hasil pemeriksaan tersangka Resbob mengungkap bahwa motif ekonomi yang menjadi motivasi tersangka. Usai konferensi pers kasus ujaran kebencian bernuansa sara dengan tersangka Adi Mas Firdaus alias Resbob, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menemui komunitas Sunda yang hadir di Polda Jawa Barat. Irjen Rudi mengatakan tidak ada tempat bagi pelaku ujaran kebencian karena perbuatannya tidak mencerminkan rasa persaudaraan. Irjen Rudi mengapresiasi perhatian yang diberikan dalam mengungkap kasus ini. Ia juga mempersilakan warga Jawa Barat untuk mengikuti perkembangan kasus ini hingga proses di pengadilan. Gelar perkara dengan menerima masukan-masukan dari semua penyidik dan akhirnya secara resmi kami sudah menetapkan tersangka. Untuk tersangka-tersangka lainnya ini kita akan dalami kembali. Siapa yang bisa kita jerat hukum, mungkin ada yang merepost atau dan segala macam, nanti akan kami beritahukan kemudian setelah kami dalami. Kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Direktorat Siber Polda Jawa Barat melacak keberadaan Resbob sejak Jumat pekan lalu. Dari hasil penyelidikan dari sejumlah orang dekatnya, mereka mengendus keberadaan Resbob di Jawa Timur. Namun Resbob sempat kabur ke Solo, Jawa Tengah. Hingga akhirnya polisi menangkap Resbob di salah satu penginapan di Semarang pada Senin 15 Desember. Dan saya mohon maaf, dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Dan saya janji tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi. YouTuber Muhammad Adi Mas Firdaus alias Resbob terancam kurungan 6 tahun penjara usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian berkaitan dengan konten sara. Selain Resbob, orang yang membantu dalam proses produksi tengah diselidiki polisi. Mereka berpotensi turut terseret dalam tindak pidana yang dilakukan Resbob. Konten videonya pada saat streamer di YouTube itu mengucapkan, menyebutkan atau menghina salah satu
suku yang ada di Indonesia. Dalam pembuatan video itu tidak dilakukan sendiri. Jadi ada 3 orang, ada 2 orang yang membantu ya. Ada 2 orang yang membantu, masih kita dalami. Ditangkap dalam upaya pelariannya, Resbob mengaku menyesali segala perbuatannya yang menimbulkan kemarahan. Untuk masyarakat Sunda khususnya yang telah saya buat gaduh, dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf saya, maafin saya menyesali perbuatan saya. Baik. Mantan Kabar Reskrim Polri, Susno Duaji menjelaskan permintaan maaf Resbob tidak menghapus tindak pidana, terlebih dirinya sempat kabur. Layaknya Resbob, rekan yang membantu produksi juga terancam penjara. Susno menilai kasus ini menjadi pelajaran untuk bijak di media sosial. Jangan sampai hanya untuk tujuan tertentu, misalnya mencari follower, kemudian membuat sesuatu postingan yang menarik perhatian, tapi bukan hanya menarik ini, tapi menimbulkan kemarahan. Ya, kalau setelah diperiksa daripada tersangka, kita lihat peran daripada yang membantu apa, apakah turut serta atau membantu atau apa, nanti akan terungkap dari hasil pemeriksaan tersangka ini gitu. Sejauh mana peran yang memberikan bantuan gitu. Dan ya ancamannya sama dengan orang yang melakukan tapi dikurangi sepertiganya gitu. Buntut ucapan Resbob bernuansa sara di video siaran langsung di salah satu akun media sosial bukan hanya menyebabkan Resbob terancam 6 tahun penjara, namun juga dikeluarkan dari kampusnya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, dan siapa saja tersangka lain yang dibidik polisi dalam kasus ujaran kebencian YouTuber Resbob? Kita bahas bersama Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan. Selamat petang, Pak Hendra. Selamat sore. Ya, Pak Hendra, sebelumnya kan rekan Resbob masih didalami, lalu kini penyebar juga sudah dibidik. Sejauh ini, apa penyidik akan menjerat tersangka dalam kasus tersebut? Baik, Mas Sister, jadi kami telah melakukan penyidikan terhadap 2 rekan yang merupakan rekan streaming ya. Ini bernama inisialnya AIB dan yang satu lagi adalah JFO. Nah, di sini nanti kami dari keterangan awal penyidik di sini, mereka bermula sebelum melakukan live streaming ini sempat berbicara di kos-kosan, ya. Kemudian setelah itu mereka naik mobil bersama dengan 3 orang itu, berarti 3 orang. Nah, kemudian disitulah dilakukan live streaming yang dimana Resbob kemudian menyampaikan statement yang memberikan statement yang ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda dan juga kelompok klub sepak bola yang ada di Jawa Barat. Ya. Nah, inilah kita akan dalami seberapa bisa kita masuk unsur pasal di pasal 55 atau 56 tadi itu ya, terus serta membantu dan melakukan. Ini kita dalami di sini, tentu saja kita mohon waktu ya sehingga nanti silang untuk saling penyidikan ini akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian di samping itu juga ada satu saksi di sini, ada saudari NL yang merupakan pacar daripada saudara Resbob yang sempat ditemuinya di Surabaya dan sempat menitipkan, dan setelah itu Resbob kita kejar dan informasi ini didapatkan dari pacarnya. Namun sejauh ini kita masih tetap semua dalami. Demikian, my sister. Rekan Resbob sudah diketahui di mana keberadaannya, Pak? Untuk Resbob ini pernyataan dari pacarnya tadi itu ya dia akan pergi gitu ya. Tetapi kita berhasil lacak dan yang bersangkutan ini lari sempat ke Ungaran, ke Jawa Tengah dari Jawa Timur tadi itu, Surabaya, kemudian Pasuruan, kemudian sempat ke Solo, sempat ke Ungaran, dan terakhir itu di Kabupaten Semarang, yaitu tepatnya di Banyuwangi. Setelah kita ikuti dari Ungaran ini berhentinya di situ. Jadi TKP terakhir itu penangkapannya di daerah Banyumanik, Semarang. Setelah dari Ungaran. Demikian, my sister. Pak Hendra, mungkin bisa dijelaskan lagi apa dasar penetapan tersangka, lalu kemudian apa motif Resbob dan mungkin kemungkinan rekannya yang juga berada satu mobil saat itu dengan Resbob. Jadi kalau untuk motif jelas ya bahwa di sini dia adalah sebagai konten kreator ya, live streaming di situ. Namun memang dari beberapa konten yang disampaikan itu ya cukup kontroversi pernyataannya, dan inilah yang paling kontroversi sehingga
memberikan ujaran kebencian kepada masyarakat suku Sunda. Dan di sini kita ketahui bersama bahwa model untuk mencari nafkah ini adalah ketika ada yang memberikan koin, ya mungkin ada bunga yang itu ada nilainya, dan ketika dikumpulkan jadi satu dan bisa diuangkan, ini nilainya cukup lumayan. Nah, di sini dari hasil rapat gelar ya perkara yang sudah kita sampaikan, di samping tadi kami sampaikan di rilis ya ada pasal 28, Jo pasal 45 dengan ancaman pidana 6 tahun. Kami juga Jo pasal lagi ke pasal 34, Jo pasal 50 di mana sanksi pidananya lebih besar lagi, yaitu 10 tahun paling lama dan dendanya paling banyak 10 miliar. Jadi upaya-upaya kita seperti itu, dan apabila nanti dari kedua rekannya ini ternyata terbukti membantu dan terus membantu dan melakukan, tentu tadi akan kita kenakan pasal yang sama tetapi akan dikurangi sepertiga penyampaian beliau tadi itu betul. Demikian. Baik, Mbak terima Mrs. kasih Pak Hendra telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Usai jeda saudara, 6 anggota Polri yang mengeroyok 2 debt collector hingga tewas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan menjalani sidang etik Polri hari ini. Sejauh ini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus perusakan kios di Kalibata. 6 anggota Polri yang mengeroyok 2 debt collector hingga tewas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan menjalani sidang etik Polri hari ini. 6 anggota Polri yang menjalani sidang etik ialah Bribda Irfan Batubara, Bribda Jeffrey C.O. Agusta, Brigadir Ilham, Bribda Ahmad Mars, Jul Kadri, Bribda Baginda, dan Bribda Raffi Ghaffar. Sidang etik digelar sejalan dengan proses hukum pidana ke-6 polisi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Mabes Polri menyebut ke-6 polisi menganiaya 2 debt collector karena tidak terima motor yang dikendarai rekannya akan diambil. 6 hari pasca penyerangan dan pembakaran, sejumlah pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan mulai kembali beraktivitas. Meski masih diselimuti rasa trauma dan khawatir, namun atas desakan kebutuhan ekonomi, para pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan kembali berjualan. Kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan pada Kamis malam membuat para pedagang yang kehabisan modal usaha terpaksa harus meminjam uang demi bisa kembali berjualan. Sementara bagi pedagang yang lapaknya masih dipasang garis polisi belum dapat kembali berdagang. Duren juga kebakar, semua tenda kebakar, lampu, bangku, semua meja habis kebakar. Ya sampai kemarin kita minjem sama teman ke teman ya. Akhirnya teman ada yang percaya sama kita ya, ada yang pinjemin gitu. Habis berapa Pak untuk bangun? Bangun ini belanja duren aja sekitar hampir habis tadi aja nih 8 jutaan. Semi permanen ini ya kasihan belum bisa jualan, apalagi memerlukan modal yang cukup banyak ini. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ada pengertian dari pihak-pihak lain, bantuan dari pihak-pihak lain. Sebab ya, selain masalah urusan perut, mereka juga punya tanggungan. Mungkin yang seperti saya dengar ada yang tanggungan dari bank, segala macam itu otomatis ya itu perlu dipikirkan. Di Rumah Sakit Budiasi, apa kabar senior? 6 orang anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan 2 debt collector hingga tewas di TMP Kalibata. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo, menyebut motif pengeroyokan karena pelaku tak bisa menerima upaya debt collector yang ingin mengambil motor salah satu rekannya yang juga polisi. Proses pidana terhadap 6 polisi ini akan dilakukan bersamaan dengan proses sidang etik. 6 polisi dijerat pasal penganiayaan berat hingga menewaskan 2 orang debt collector. Berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik, para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa ketika kedua debt collector korban ya, memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh
anggota, ya, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Staf ahli Kapolri Hermawan Sulistyo menyoroti pola pendidikan kepolisian yang kurang memberikan pemahaman soal tugas polisi untuk melindungi dan melayani masyarakat. Mereka kalau baru pendidikannya hanya 7 bulan, apa yang bisa didapatkan dari 7 bulan pendidikan? Yang dan diajarkan itu pertama-tama adalah kewenangan, kamu berwenang. Yang ada adalah pelayanan, karena di belakangnya itu tertulis sangat jelas di badge logam itu melindungi dan melayani. Nah, ini pendidikan harus menekankan itu, jangan menekankan pelayanan, menekankan kewenangan. Sementara jika pelaku penganiayaan sudah ditetapkan tersangka oleh polisi, pelaku pembakaran kios pedagang di kawasan Kalibata belum diusut. Polisi menyebut belum mendapat laporan terkait kasus pembakaran kios, padahal akibat peristiwa ini puluhan pedagang kehilangan pencarian hingga merugi. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait sidang etik 6 polisi pengeroyok 2 debt collector hingga tewas, kita terhubung dengan Komisioner Kompolnas Khairul Anam. Selamat sore, Pak Anam. Selamat sore, apa kabar? Baik, semoga Anda juga sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertama, apa yang bisa Anda bagikan kepada kami terkait dengan hasil sidang etik hari ini? Iya, sidang etik sudah proses akhir ya. Putusannya sih belum diambil. Mungkin bentar lagi kalau sudah ada putusan pasti akan diumumkan. Tapi ini sudah tahap akhir. Tapi yang menarik adalah begini, ini adalah komitmen yang menurut kita Kompolnas harus kita dukung. Siapapun yang melakukan pelanggaran ya harus ditindak tegas. Dan ini malah lebih maju ya, tidak hanya berhenti di sidang etik tapi juga sekaligus secara simultan di proses pidana. Nah, ini menunjukkan satu komitmen bahwa proses transformasi atau reformasi itu memiliki dampak yang signifikan di internal kepolisian, dan ini komitmen yang bagus. Tapi lepas dari itu ada problem yang juga harus kita selesaikan. Apa ya, korban para pedagang sebenarnya ya, di samping memang ada korban hilangnya nyawa, tapi bagaimana dengan para pedagang yang sampai detik ini ya masih bingung seperti tadi di VT ya. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian? Ya, kepolisian mendorong proses siapapun juga yang melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap harta benda, termasuk ya ganti kerugian gitu. Tapi kenapa belum ada penetapan tersangka mungkin dengan rusaknya kios para pedagang, Pak? Iya, itu yang menurut kami memang di samping soal 6 pelaku pengeroyokan, penting juga untuk ngomong pembakaran ini. Karena aksi-aksi kekerasan atas nama apapun ya, atas background apapun ya harus diusut. Nah, ini PR yang segera harus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Lah, salah satu yang juga penting ya segera ada pemulihan untuk para korban. Siapa yang punya kewajiban untuk memulihkan? Ya para pelaku. Jangan sampai polisi menalangi, itu nggak boleh juga. Ya polisi memfasilitasi bagaimana hak korban dalam konteks pemulihan itu, kerugian-kerugian yang ditimbulkan harus segera juga ditangani oleh kepolisian, di samping soal pengrusakan harta bendanya, karena aksi-aksi gitu juga nggak boleh di negeri ini. Gitu. Jadi apakah sejauh ini sudah ada saksi-saksi pihak-pihak yang akan dimintai keterangan terkait dengan kasus pembakaran kios, Pak? Masih dalam proses pendalaman ya, belum naik proses penyidikan. Tapi saya kira kalau problemnya adalah soal belum ada atau tiadanya laporan, kan laporan bisa model A, model B. Jadi tidak perlu nunggu. Dan yang paling penting adalah bagaimana sesegera mungkin juga para korban PKL yang memiliki lapak dan sebagainya bisa segera pulih, bisa segera jualan, sehingga mereka nggak dirugikan oleh aksi-aksi yang main hakim sendiri juga gitu. Dan ini tidak dibolehkan. Jadi anggota kepolisian sudah diproses ya, bentar lagi pasti akan ada putusan yang maksimal dan proporsional. Jadi siapapun
berkontribusi berat akan disanksi berat, yang berkontribusi sedang akan dikasih sedang, plus juga pidananya jalan. Tapi bagaimana dengan kerugian oleh yang dialami oleh masyarakat yang dilakukan oleh kelompok yang lain, ya harus diusut. Yang paling penting adalah bagaimana pemulihan korbannya agar segera mereka bisa bekerja kembali dan kerugiannya bisa ditanggulangi. Dan itu juga pekerjaan Polda Metro Jaya. Iya, ya. Dari pendalaman terhadap saksi, apakah ada dugaan bahwa pelaku pembakaran itu merupakan dari pihak debt collector? Sementara ini informasi yang belum didalami ya, ini informasi yang masuk yang harus diklarifikasi. Ya ini bagian dari reaksi dari aksi pengeroyokan tersebut. Oleh karenanya sebenarnya nggak susah untuk mengungkap ini gitu. Apalagi saksi-saksi kan juga banyak. Dan memang sudah seharusnya pemeriksaan dilakukan meski tidak ada laporan dari masyarakat gitu ya, Pak Anam? Loh iya dong, kan mekanisme di kepolisian ada laporan A, ada laporan B, ada laporan yang bisa diambil alih oleh kepolisian, ada laporan dari masyarakat. Walaupun dalam konteks seperti ini laporan dari masyarakat akan lebih legitimate gitu. Tapi secara hukum kan sama-sama mungkin kan, dari polisi maupun dari masyarakat. Pak Anam, kita kembali ke soal sidang etik. Apakah sanksi etik ini bisa nanti berujung pada rekomendasi proses pidana? Bahkan kalau kita melihat yang ini secara simultan dan para pelakunya ini, yang 6 orang ini sudah ditetapkan tersangka, itu malah memberikan bobot terhadap sidang etik, bukan sebaliknya. Oke. Nah, oleh karenanya saya kira di sidang etik ini nanti pasti ada putusan yang maksimal, namun juga proporsional. Yang maksimal bagi yang berkontribusi memang melakukan pelanggaran maksimal, yang menengah ya akan dapat sanksi yang menengah. Saya kira akan begitu. Karena ini memang sudah dinyatakan peristiwanya peristiwa pidana, bahkan pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi mekanisme pidana ini memperberat, salah satu memperberat mekanisme di sidang etik. Oke, baik. Terima kasih Pak Anam telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang. Terima kasih, selamat petang. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, Gubernur Aceh Muzakir Manap menjelaskan soal surat permintaan bantuan penanganan bencana banjir ke lembaga PBB. Kami segera kembali. Pun banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Tanda menyerah kami sebenarnya. Menyerah dalam artian dari segi ekonomi, dari segi bantuan, infrastruktur, kami butuh semua tadi itu. Terlalu lelah, Bu. Kadang-kadang hampir-hampir nggak sanggup lah begitu. Tapi kita harus bangkit, harus kuat menghadapi cobaan ini. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Gubernur Aceh Muzakir Manap menegaskan dirinya tidak mengetahui soal surat permintaan bantuan penanganan bencana banjir ke lembaga PBB. Sementara soal bendera putih yang dikibarkan warga, Muzakir bilang aksi itu bukan instruksi dari pemerintah Aceh. Juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengklarifikasi permintaan bantuan ke PBB. Menurutnya ada kesalahpahaman dalam menafsirkan surat itu. Menurutnya, pemerintah Aceh bukan meminta bantuan langsung ke markas PBB internasional, melainkan kepada lembaga PBB yang berada di Indonesia yang pernah berperan menangani bencana tsunami, yakni UNDP dan UNICEF serta IOM.
UNDP karena mereka pernah terlibat pada penanganan bencana tsunami dan sekarang masih di Indonesia. Kita harapkan mereka juga pasca bencana, termasuk kalau bisa masuk di saat darurat, kita harapkan mereka juga bisa membantu pemerintah, baik pemerintah pusat yang sedang melakukan supervisi dengan program prioritas kebencanaan di Aceh, juga pemerintah Aceh nanti bisa masuk untuk membantu. Yang ingin dibangun ritme malah seakan-akan bahwa gubernur itu melangkahi presiden langsung kirim surat ke PBB, itu kan yang dibangun. Maka ini terjadi pro kontra dan itu hal yang biasa. Selain soal isu permintaan bantuan ke PBB, aksi pengibaran bendera putih yang dikibarkan warga terdampak bencana banjir bandang di PD Aceh juga menjadi sorotan. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bilang ia tidak mengetahui maksud warga mengibarkan bendera putih. Dirinya juga tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasi aksi itu karena aksi pengibaran bendera putih bukan arahan dari pemerintah. Banyaknya orang mengibarkan bendera putih pasti bendera putih. Menggunakan bendera putih. Bendera putih. Di setiap daerah, Pak. Mengibarkan bendera ada itu kopi itu apa maksud mereka? Yang itu di luar jangkauan kita. Ya, siapa yang merintah itu? Apa maksudnya? Kita udah jelas kan? Aceh dalam NKRI. Kirim terus sama Prabowo. Ya. Tahu nanti di Prabowo pun terbuka hatinya mengisikan rumah-rumah yang ambruk-ambruk ini kan. Ya kami mohonlah bantuannya secepatnya gitu. Pasca banjir, sejumlah desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang hingga kini masih tertimbun lumpur. Korban banjir bandang harus berjuang melewati lumpur sambil menggotong berbagai bantuan logistik untuk bertahan hidup selama di pengungsian. Karena rumah mereka hancur dan belum mendapat bantuan hunian sementara. Kirim terus sama Prabowo. Ya. Tahu nanti di Prabowo pun terbuka hatinya mengisikan rumah-rumah yang ambruk-ambruk ini kan. Ya. Ya, Bu. Sementara di lokasi lain di Aceh Tamiang, 3 minggu pasca bencana, warga mulai bergotong royong membersihkan rumah dan jalan dari tumpukan lumpur. Mereka sangat membutuhkan bantuan alat berat untuk mempermudah proses pembersihan lumpur yang sangat tebal. Selain itu, warga yang rumahnya hancur kini berharap dapat bantuan secepatnya dari pemerintah agar bisa membangun ulang rumah mereka. Ya gimana kalau bisa ya rumah kami ini adalah dibantulah secepatnya kan gitu kan. Jadi dapatlah kami sayang kemana anak gitu kan. Tempat tinggal layak lah gitu, secepatnya lah gitu kan. Pada pemerintah ataupun siapa aja kan yang bisa membantu, ya kami mohon lah. Meski kondisi di lapangan bantuan belum merata tersalurkan, Presiden Prabowo kembali tegaskan Indonesia mampu menangani bencana Sumatera secara mandiri. Hal ini disampaikan saat sidang kabinet hari Senin lalu, di mana Prabowo mengaku jika ia banyak menerima telepon dan tawaran bantuan dari berbagai negara. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Terkait tuntutan untuk menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional, Prabowo tegaskan situasi masih terkendali. Presiden menyebut lebih dari 50.000 prajurit TNI dan Polri, serta lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat sudah dikerahkan untuk membawa logistik. Tim Liputan Kompas TV. Warga di PD Jaya Aceh secara terbuka
mengungkapkan rasa kecewa dengan mengibarkan bendera putih. Meski begitu, Presiden Prabowo Subianto tetap yakin bencana di Aceh, Sumatera masih bisa ditangani secara mandiri tanpa bantuan asing. Kita bahas polemik ini bersama stafsus KSP Timothy Ivan Triono dan politisi PDI Perjuangan, anggota Komisi 2 DPR Deddy Sitorus, dan juga salah satu pengungsi di Aceh Tamiang Aceh, Pak Sudarma. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore. Salam, selamat sore. Ya, saya ke Pak Sudarma dulu sebagai pengungsi dan korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Terutama kami turut prihatin sudah 3 pekan ini tentu proses bantuan dan juga penyaluran distribusi logistik terus dilakukan. Namun untuk saat ini dari pengamatan Bapak ataupun Bapak yang saat ini berada pengungsian, seperti apa Pak bantuan hingga saat ini? Pak Sudarma, silakan. Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis. Kami ke Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy, ini tentu ada semacam polaritas di mana masyarakat sempat mengibarkan bendera putih dan kemudian juga menyatakan bahwa tidak sanggup atau menyerah sebagai lambang simbol bendera putih itu. Lalu pemerintah juga saat ini menyatakan masih sanggup untuk memberikan bantuan bagi warga di situasi bencana korban atau terhadap korban longsor. Seperti apa Bang Deddy melihat gambaran terkait dengan situasi ini? Ya, kalau saya melihat ada gap ya. Antara kondisi objektif yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah di daerah di sana dengan kondisi subjektif yang diterima informasinya oleh pemerintah pusat. Ini kan ada gap yang besar kalau menurut saya. Kalau dari sisi pengungsi saya melihat, apalagi berdasarkan berita-berita atau cuplikan video yang beredar di media sosial, baik dalam dan luar negeri, situasinya kan memang sudah melampaui ambang batas daya tahan psikis dan psikologis masyarakat ya, kalau menurut saya. Karena bisa kita bayangkan, situasi di mana ada puluhan ribu kepala keluarga atau orang, sebagian masih terisolasi, gitu ya. Sebagian tinggal di tempat-tempat yang tidak nyaman lah ya. Kita bayangkan kita tidur di teras rumah tuh nggak bisa masuk. Ya, jangankan berminggu-minggu, 1 hari aja pun, 1 malam saja pun sudah bikin kita terganggu pasti. Anda menilai gapnya di mananya Bang Deddy? Gapnya ini di mana? Antara warga kemudian di pemerintah pusat tidak mengetahui secara objektif yang tadi Anda sampaikan. Loh, gapnya kan terbukti dari adanya respon masyarakat melalui pengibaran bendera putih dengan juga misalnya surat yang diajukan dari pemerintah Provinsi Aceh ke lembaga-lembaga seperti UNDP dan Save the Children itu kan gapnya. Karena apa? Berdasarkan pertimbangan subjektif pemerintah telah dilakukan upaya yang maksimal, optimal, kan begitu tuh, berdasarkan apa yang dipandang oleh pemerintah pusat. Di sisi lain ada kondisi objektif yang dialami oleh masyarakat terdampak dan juga oleh pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Itu ada gap gitu, sehingga timbul respon-respon itu. Karena apa? Karena mungkin masyarakat juga melihat ya, maupun pemerintah, katakanlah dalam hal ini pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh dan Darussalam, melihat ada 2 kebijakan yang kemudian mereka rasa tidak sesuai dengan kondisi objektif. Pertama apa? Misalnya keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan Aceh, Sumut, dan Sumbar ya sebagai daerah bencana nasional. Kedua, pemerintah memutuskan untuk menutup adanya bantuan dari luar. Oke, kami tangkap di situ Bang Deddy. Kami bergeser ke Mas Timothy sebentar. Mas Timothy, untuk saat ini bahwa
ada upaya bantuan internasional, negara tetangga ingin memberikan, namun kemudian berdasarkan keterangan Presiden bahwa Indonesia mampu untuk menangani bencana ini. Lalu seperti apa sebenarnya respons dari Istana terkait dengan adanya juga masyarakat mengibarkan bendera putih dan juga menyatakan membutuhkan atau percepatan terkait dengan bantuan? Iya, tentu begini ya, pemerintah memahami bahwa pengibaran bendera putih di lokasi bencana sebagai ekspresi ya, ekspresi duka, ekspresi kelelahan, ekspresi kekecewaan, dan juga permintaan pertolongan begitu. Nah, namun begini, saat kunjungan ke Aceh dan Langkat, Pak Presiden Prabowo sudah dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah meninggalkan masyarakat terdampak begitu ya. Presiden mengatakan bahwa kalian ini keluarga saya, ya Bapak Ibu ini adalah keluarga kami dan kami adalah keluarga Bapak Ibu. Kami tidak akan pernah meninggalkan sekalipun Bapak Ibu yang terdampak begitu. Jadi artinya tegas bahwa Pak Presiden mengatakan bahwa negara akan hadir, negara akan selalu membersamai masyarakat begitu. Nah, tadi kalau berkaitan dengan ada gap, saya rasa tidak ada gap ya Pak Dedi, karena berulang kali saya bertemu dengan relawan-relawan yang habis dari Aceh, habis dari Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Rata-rata data yang saya punya dengan data yang dipunya oleh teman-teman relawan itu tidak beda jauh begitu. Semisal waktu kemarin kami diskusi dengan Pak Masinton ya, Bupati Tapanuli Tengah. Data yang disampaikan oleh Pak Masinton dengan data yang saya punya itu tidak beda jauh. Jadi artinya tidak ada disinformasi, tidak ada perbedaan ataupun gap data yang diterima oleh pemerintah pusat, karena hampir setiap hari BPBD di daerah, Pemprov di daerah itu selalu mengupdate datanya ke pusat, dan kami di pusat juga memantau itu secara rutin dan secara berkala, dan Pak Presiden sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa saya memonitor ini tiap hari, kami mengecek ini tiap hari, begitu Mas. Baik, kita lihat juga sekarang tentu posisi di Aceh sudah ada pengungsi Pak Sudarma yang saat ini berada di pengungsian Aceh Tamiang. Pak Sudarma, untuk saat ini tadi pemerintah menyatakan bahwa telah berupaya dan kemudian memberikan bantuan secara maksimal. Untuk saat ini 3 pekan berlalu, banjir bandang telah terjadi, dan kemudian saat ini bagaimana kondisi Anda, keluarga Anda, dan juga terkait dengan bantuan? Apakah masih sulit? Saya pribadi Pak, menurut kacamata saya Pak, saya domisili langsung di Aceh Tamiang, Kecamatan Karangbaru, Desa Medang Arab, khususnya Dusun Batamaku. Kalau dari pemerintah, saya pribadi dan rekan-rekan, karena saya memang aktif di posko 24 jam aktif. Di salah satu saya ada di posko salah satu rumah yang betul-betul hanyut. Dalam posisi di sini air kemarin itu menjelang banjir sekitar 5 meter. Bahkan anak-anak kami, termasuk anak saya, waktu kejadian banjir itu, kami ikat di antara batu bata itu, ada selop batu bata itu, kami ikat anak pakai selendang Pak, anak-anak kami di situ. Memang kami di sini termasuk desa yang terdampak banjir yang sangat besar juga Pak, sekitar 5 meter, 4 sampai 5 meter, bahkan ada yang lebih. Jadi kalau untuk bantuan dari pemerintah yang kami rasakan dan saya pribadi rasakan, sampai saat ini tidak ada rekayasa, bahwasanya beras yang kami terima sekitar beberapa mok, ada 2 kali atau 3 kali, ada roti beberapa bungkus lah per kakak, dan per mie. Yang kami rasakan selama ini bantuannya itu banyak dari donasi-donasi keluarga-keluarga besar dari daerah lain, donasi-donasi tahfiz Quran atau macam-macam dari daerah luar yang menyokong kami Pak untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk anak-anak. Itu yang lebih besar kami rasakan Pak. Dari secara pribadi-pribadi Pak, kami minta pungutan-pungutan, biaya-biaya atau apa tuh disumbangkan ke kami, itu yang kami rasakan Pak. Khususnya kalau untuk saat ini 3 minggu menjelang pasca banjir, kami dari pemerintah memang merasa agak tertinggal sedikit Pak ya. Bukan kami ini, banyak saksi ini di wilayah saya, beberapa mok per kakak itu. Ya, Gitu, artinya itu gelas ya, dalam arti bukan pembantuan berasnya masih kurang gitu ya Pak ya? Sangat kurang Pak. Kalau bantuan beras itu, bahkan pertama kali kami dari dapat kecamatan itu lebih kurang 1 mok itu Pak. Kami dalam per kakak, saya sendiri 1 kakak saya 6 orang. Jadi ya Pak Sudarma, saat ini sudah ada perwakilan pemerintah
Mas Timothy Ivan dari Stafsus KSP. Mungkin apa yang Anda ingin sampaikan, terutama Anda saat ini berada di titik epicentrum di mana Aceh Tamiang juga terlibat akibat banjir bandang. Silakan Pak Sudan. Ya, Pak, yang kami harapkan Pak, tolonglah kawan-kawan semua yang ada di luar, pemerintah, yang kami harapkan untuk selama ini cepatlah Pak, tolonglah kami, pulihkanlah kami, ya salinglah membantu. Kami pun nanti seandainya ada di luar daerah kami, nanti ada dampak-dampak bencana alam dan sebagainya, insya Allah kami, kalau kami sudah pulih, kami akan gantian untuk berusaha Pak, untuk berusaha membantu saudara-saudara di luar. Ini pada saat hari ini kami memang sangat membutuhkan Pak, membutuhkan seperti beras, air minum, air bersih Pak, alat-alat berat yang masuk ke desa-desa Pak, ke gang-gang dusun-dusun Pak. Kalau alat berat saya udah pilih sendiri di pinggir jalan Medan Banda Aceh itu sudah hampir merata. Kalau untuk masuk ke dalam memang banyak belum terjamah Pak, masuk ke dalam itu Pak. Ya silakan Pak Mas Timothy, mungkin bisa direspon terkait dengan bantuan dan percepatan terkait dengan pemulihan di Aceh Tamiang. Iya, tentu sekali lagi ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yudi itu tidak berbeda dengan data yang kami punya di pusat begitu ya. Sebagai contoh tadi salah satu harapannya adalah berkaitan dengan air bersih. Ya, memang dukungan air bersih untuk Provinsi Aceh ini menjadi salah satu prioritas Kementerian PU ya. Kementerian PU saat ini telah mengerahkan 46 unit hidran umum kapasitas 2.000 liter. Lalu Kementerian PU juga sudah mengerahkan 30 unit toren kapasitas 550 liter, 8 mobil tangki air kapasitas 4.000 liter. Jadi memang kami sedang berupaya, Pak Yudi, mudah-mudahan nanti dukungan air bersih dari Kementerian PU bisa segera menjangkau Aceh Tamiang di tempat Pak Yudi. Sekaligus nanti kami akan sampaikan kepada Kementerian PU bahwa di Aceh Tamiang masih sulit untuk air bersih. Nah, untuk yang lainnya berkaitan dengan hunian, Huntara dan juga Huntap, hunian sementara dan hunian tetap. Huntara ini kan akan dikerjakan oleh BNPB dan Huntap ini akan dikerjakan oleh Kementerian Perumahan. Nah, untuk Huntara sendiri BNPB sudah melakukan pembangunan ya, di beberapa titik sudah melakukan pembangunan. Di Sumbar itu ada 1068 unit yang nanti akan dibangun. Sementara ini yang sudah terdata ya. Lalu di Sumut ada 722 unit yang sementara sudah terdata. Di Aceh ada 4 kabupaten kota yang sudah mengusulkan. Nah, untuk Huntap sendiri, Kementerian Perumahan sudah merencanakan akan ada groundbreaking pembangunan 2.603 unit hunian tetap yang nantinya akan dibiayai oleh ke Bang Dedi Sitorus juga. Bang Dedi, untuk saat ini tadi adanya bantuan sudah tapi belum mencukupi juga di pengungsian dan juga warga yang di sana masih kesulitan, terutama lumpur yang sangat menumpuk tebal dan membutuhkan alat berat. Dan ini percepatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Seperti apa Bang Dedi melihat bahwa porsi dari bantuan dan juga percepatan untuk menangani korban bencana banjir bandang? Ya, kalau saya ingin merespon dulu yang tadi Timothy bilang ya, tidak ada gap. Kalau tidak ada gap, tidak akan ada bendera putih dikibarkan. Satu, kalau tidak ada gap, pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam tidak akan kirim surat ke UNDP dan ke Save the Children. Jadi saya kira ini kita bukan sedang mencari benar salah. Persoalan dalam penanganan bencana, mitigasi bencana itu adalah soal kecepatan, kecepatan dan ketepatan. Yang kedua apa? Soal hal-hal yang bersifat basic human needs. Yang paling mengerikan itu adalah soal air bersih, kan itu. Nah, ini persoalan yang terdampak ini kan paling parah memang Aceh dibanding Sumatera Utara maupun Sumatera Barat gitu. Nah, kalau saya sih terus terang, okelah kalau bencana nasional tidak mau ditetapkan gitu ya, dengan berbagai pertimbangan pemerintah, that's their own policy gitu. Tapi saya ingin kita kilas balik lah. Jangankan negara seperti Indonesia dengan skala bencana yang seperti kemarin, negara seperti Amerika aja saat badai Katrina itu asking for help from the international communities loh. Hampir 90 negara itu membantu Amerika mengatasi yang namanya bencana badai Katrina tahun 2005 itu. Apa yang mereka butuhkan cepat pada itu karena ketersediaan ya di dalam negeri Amerika juga tidak sesuai, misalnya selimut, ya medis kit gitu kan, lalu obat-obatan sampai selimut, bahkan makanan siap saji. Terakhir, Itu jadi gini, hal yang biasa dalam pergaulan antara bangsa,
kita saling membantu. Indonesia pun kalau ada bencana di mana-mana, baik itu bencana alam maupun konflik, kita turun kok gitu. Ya, terakhir ke Mas Timothy. Terlalu harus dipersoalkan gitu. Ya, Mas Timothy, ini ada terkait dengan bantuan internasional ataupun kita menetapkan bencana nasional, karena kalau berdasarkan data dari Presiden atau pemerintah Sri Lanka dan juga Thailand, pada 4 hari setelah bencana korban jiwanya hanya ratusan, sudah menetapkan bencana nasional. Pada saat ini seperti apa sebenarnya aspek humanitarian yang juga diperhatikan oleh internasional terhadap bantuan bagi Indonesia, seperti apa dari pemerintah? Ya, tentu kami menghargai solidaritas internasional ya. Kami menghargai perhatian dan juga dukungan dari saudara-saudara kita di negara sahabat dan juga organisasi internasional begitu. Tetapi Pak Presiden sudah berulang kali menegaskan bahwa situasi di negara kita masih terkendali. Penanganan bencana masih terkendali. Terkendali ini bukan berarti selesai ya. Terkendali ini artinya pemerintah sudah on the track. Pemerintah sudah bekerja dengan cepat dan maksimal untuk melakukan penanggulangan bencana begitu. Tadi yang disampaikan bahwa bantuan-bantuan itu masih belum merata, tentu ini menjadi bagian dari evaluasi kami dan kami akan terus melakukan percepatan begitu. Dan Pak Presiden sudah berulang kali menegaskan bahwa sumber daya kita semuanya akan difokuskan untuk penanganan bencana di 3 provinsi, begitu Mas. Jadi saya rasa komitmen Pak Presiden, bahkan sore ini pun Pak Presiden direncanakan akan kembali mengunjungi lokasi terdampak di Sumatera Barat. Rencananya Pak Presiden akan meninjau 3 lokasi begitu ya, di Kabupaten Agam, lalu juga akan meninjau jembatan yang putus, lalu akan meninjau jalan yang putus begitu. Jadi saya kira komitmen Presiden terhadap penanganan bencana ini sangat konkret, sangat kuat. Dan Pak Presiden akan memantau terus secara berkala. Aspirasi dari masyarakat, terutama korban bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Barat, dan pemerintah pusat, kita nantikan komitmennya untuk percepatan bantuan bagi masyarakat, terutama kebutuhan mendasar dan juga obat-obatan maupun medis. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Mas Ivan Triyono dan juga Pak Sudarma dan juga Dedi Sitorus bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan kembali dari program Kompas Petang yang akan hadir setelah jeda. Saudara, 5 anggota TNI dan warga sipil dianiaya 15 warga Tiongkok di area perusahaan tambang emas. Diduga insiden bermula ketika warga Tiongkok menerbangkan drone di kawasan tambang PT SRM. Saat petugas datang dan meminta klarifikasi, warga Tiongkok langsung melakukan penyerangan. Tak hanya menyerang aparat, WNA Tiongkok juga bawa senjata tajam dan airsoft gun serta melakukan perusakan aset perusahaan. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, minta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang berulah. Wagub mendesak para pelaku yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau KITAS diproses hukum. Nah, kalau ada tenaga kerja asing yang sampai menyerang aparat TNI, apalagi dengan saya dengar ceritanya naikkan drone dan sebagainya, tentu tujuan dari drone itu harus jelas. Saya berharap aparat penegak hukum segera melakukan tindakan nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nah, karena TNI ini merupakan kewibawaan negara kita. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan kembali hanya di Kompas Petang usai jeda. Mobil yang membawa jerigen BBM terbakar saat berhenti di Jalan Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Api awalnya muncul dari bagian belakang mobil. Saksi mata sempat mendengar suara ledakan dari bagian belakang mobil. Polisi datang ke lokasi menemukan 6 jerigen berisi BBM Pertalite yang ditampung di dalam mobil itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya Mahasiswa Tarigan. Dan saya Arjuno Pramudito, terima kasih, sampai jumpa.